Baik Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitunya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Garnizal SAD MSI dari Urang Awak Juwo, Urang Tanah Datar. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang menghormati Ketua IKTD Kota Dumai beserta seluruh jajarannya yang juga merupakan anggota DPRD Kota Dumai terpilih untuk periode 2024-2029. Yang aku hormati Bapak Indra Gunawan selaku Sekda Kota Dumai yang juga merupakan kawan lama di PKS. Kalau di PKS dulu Pak Indra itu tidak mau mengecek curang sangka ke bodoh. Kemudian di rumah itu kakak buang curang sangka di rumah itu. Samar-samar aku tahu dulu Pak Indra orang lintau. Tapi samar-samar Pak. Aku balik tahu namun di rumah tidak pasti orang rumah itu orang sangka atau tidak. Kamu dulu cek Pak Eko dapat orang bersama dapat. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati para pemuda yang capek tangan, ringan kaki, capek tangan tidak memaksa, capek kaki tidak mengaruh atau kurang. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu, ketua Pondok Ganduang beserta seluruh ibu-ibu yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Kemudian yang teristimewa buat tuan rumah yang menyediakan tempat buat kita bersilaturahim pada hari ini. Ini pahalanya yang sangat besar. Bapak dan Ibu, suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah Pak. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya ya Rasulullah, kalau aku datang tamu ke rumah saya, cemburu semuanya betul Rasulullah. Tidak senang hatinya mencari ampun membawa kawan ke rumah lo. Tidak senang hatinya mencari ampun membawa kawan ke rumah. Ibu kalau ibu aku suruh buang kopi segala macam, kami bercari terus sampai malam. Apa kata Rasulullah Bapak dan Ibu? Besok jam 3 sore bawa istrimu ke rumah. Disuruh Rasulullah bawa ke rumahnya. Kemudian Rasulullah mengatur siasat. Sebelum jam 3 Bapak dan Ibu, Rasulullah ada kedatangan tamu dulu. Lalu duduk tamu Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, pas jam 3 datang sahabat Rasulullah tadi yang mengaduan, bini ambo kalau ada tamu ambo datang ya Rasulullah nyok cemburu saya. Bantu-bantu dah syukur menerima kamu. Pas dia datang di rumah Rasulullah, Bapak dan Ibu, kemudian tamu yang duluan tadi, karena sudah datang tamu Rasulullah yang baru, maka tamu yang duluan tadi nyopami
Amin. Pelajaran yang pertama Bapak dan Ibu, kalau awak tamu ke rumah orang, kemudian selesai sudah urusan awak, ada tamu yang lain datang berkunjung ke rumah yang kita kunjungi, kok dapat awak izinlah pulang dulu. Maka waduh berikut tamu yang baru datang kok nak cari tuan. Artinya malu loh di bapak dan ibu yang bertamu duluan. Dia pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mula dari tadi ya Rasulullah, kamu izin dulu pulang ya Rasulullah. Padahal ini sudah diatur oleh Rasulullah, Pak. Sudah dibuat skenario oleh Rasulullah. Nanti kalau ada tamu saya dan 3 datang suami istri, kalian pulang dulu ya. Jadi ya Rasulullah. Maka pulanglah dia bapak dan ibu. Jadi waktu dia keluar rumah bapak dan ibu, bicara di sahabat Rasulullah dengan istri tadi. Keluar rumah orang tadi, ada keluar binatang-binatang jahat, Pak. Ada keluar ular, keluar kalajengking, segala macam yang berbisa. Maka sahabat tadi bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok tamu engkau itu diiringi oleh binatang-binatang buas keluar ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabat, inilah rumah seorang muslim yang dikunjungi oleh tamu. Dia ikhlas dengan tamunya yang datang. Dia suguhkan minuman, dia suguhkan makanan mungkin. Di saat dia nanti pulang, seluruh yang jahat-jahat yang ada di atas rumah ini akan keluar bersamaan dengan keluar tamu tadi. Amin. Sebanyak Allah beku ada orang melakukan jahat di rumah keluar. Sebanyak orang yang datang ke sebanyak itu dirinya keluar. Ini Rasulullah cara mengajari seorang istri sahabat Rasulullah yang dia enggan kalau suaminya ada tamu. Jadi kalau ada bisa bapak dan ibu, suami awak membawa kawan ke rumah, bertamu ke rumah, boleh sesama hobi, main domino atau segala macam apa? Tidak baik. Itu enak dia. Kenapa? Kita yang ikhlas kata Rasulullah, saat kamu keluar dari rumah tersebut, dia akan keluarkan seluruh yang ada yang jahat-jahat di atas rumah akan diiringi keluar beriringan dengan keluarnya kamu. Alhamdulillah. Semoga keikhlasan ketua kita menyiapkan rumahnya pada hari ini untuk halal bihalal, termasuk juga menyantuni anak yatim, termasuk juga melepas keberangkatan haji. Duifullah, para tamu Allah yang akan berangkat untuk menunaikan haji insya Allah pada tanggal, kalau mulai tanggal berapa? 20. Berkali tanggal 25 ya Pak. Oh aku kira Pak itu padahal kalau Bengkalis kabarnya tanggal 25. Bapak dan Ibu, tahun ini jamaah haji kita tidak memakai embarkasi EH Pekanbaru. Kemarin kami berangkat melalui EH Pekanbaru, tapi karena banyak yang protes, diantaranya Inhil, Meranti, termasuk Bengkalis, karena Inhil itu ke Pekanbaru sampai 7 jam Pak. Kalau dia ke Batam 7 jam nggak sampai. Jadi dia merasa lama pergi dulu ke Pekanbaru, kemudian nginap 1 malam di EH, kemudian baru besok berangkat ke Batam, memakan lama waktunya. Makanya beberapa kabupaten mengusulkan EH tahun ini tidak dipakai. Mudah-mudahan nanti Provinsi Riau mempunyai embarkasi tersendiri. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, warga IKPD Kota Dumai yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah terlambat dan tidak ada kata terlambat. Kalau saya tidak salah, hari ini sudah yang hari kedua di Zulkaidah. Jadi biasanya kita melakukan halal bihalal di bulan Syawal.
Nio memakai bahasa silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim Pak Ustaz. Silaturahim ya Bu. Kalau Bapak dan Ibu memakai istilah silaturahim, itu memang sangat berat Pak. Apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim itu sama dengan rahim Bapak dan Ibu. Rahim itu yang mengandung anaknya. Maka dikatakanlah kita hubungan silaturahim, hubungan yang berdasarkan kasih sayang. Jadi kalau IKPD Kota Dumai memakai istilah silaturahim, ini adalah yang baik sekali. Hubungan kasih sayang, hubungan badusana. Kalau silaturahmi bagaimana? Hanya kenal di jalan, kenal di warung, kenal waktu nonton bareng dan segala macam. Itu silaturahmi Bu. Tapi kalau silaturahim adalah hubungan kasih sayang. Buktinya sudah kita lihat. Alhamdulillah 3 orang warga Dumai asal IKPD hari ini menjadi anggota DPRD Kota Dumai. Tambah 1 Bapak Sekda. Sekda ini adalah tingkat PNS yang paling tertinggi. Akulah jabatannya Sekda kok. Sama jabatan dewan sama selangku dapain. Mantap IKPD Dumai. IKPD Duri hari ini tidak ada Pak. Karena mungkin IKPD tidak silaturahim. Cuman silaturahmi mungkin. Kenapa? IKPD Duri itu aneh Pak. Orang kaya Kota Duri itu Tanah Abang itu mendukung orang Jawa. Ketua IKPD Dumai Dr. Fidelnya mendukung orang Bukit Tinggi. Jadi ada warga IKPD yang maju, tidak ada didukung secara organisasi. Nah, kebanggaan kita hari ini, warga Dumai asal IKPD, 3 orang menjadi anggota dewan. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa kalau ada mungkin nenek mama orang Sumando dan Diamba Tinggi, Diamba Gadang, Dianjong Tinggi yang tidak tersebutkan seperti satu persatu oleh Pak John tadi, saya mohon maaf. Maklumlah Bapak dan Ibu, Ambo tidak tinggal di situ. Ambo dari Duri. Terima kasih kepada pengurus panitia mengundang Ambo pada sore hari ini dalam rangka katanya ceramah halal bihalal. Kata orang Bapak dan Ibu, jika diindang, ditampi tare, dipilih di cintiang dada, dalam biru dipilih akan cie-cie. Awak nak ketek mudo mata, kumu alun setahun jaguang, darah alun setapuk pinang. Bantu orang mengaji buya. 6 panjang kota pendek, 6 pendek, 8 panjang, tak tadi, tak bau lalu, bertukar lama, lapat cuma anak. Aku minta maaf. Banyak buya itu yang hadir pada sore hari ini. Banyak ustaz yang hadir pada siang hari ini. Bukan karena Ambo lebih pandai, tidak. Cuma mungkin memberi kesempatan. Ya Tua. Terima kasih juga apapun yang dibuat oleh panitia. Kalau tidak seizin ketua tentu tidak bisa. Ibu-ibu dan bapak jemaah yang kita hormati, di dalam kehidupan awak, Ambo bakanyo kepada bapak dan ibu, mana yang puas hati awak kiro-kiro saat memberi atau saat menerima? Iya saat memberi ibu. Iya Pak. Ma yang puas hati awak rasanya saat memberi atau menerima? Memberi. Mantap. Rasulullah sedang ceramah Bapak dan Ibu. Kemudian masuk salah seorang sahabat Rasulullah. Di samping
samping Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Tapi masuk salah seorang sahabat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahli surga masuk. Sampai 3 kali pengajian Bapak dan Ibu, si Zaid tadi datang dan masuk, Rasulullah tetap mengatakan ahli surga masuk. Abu Bakar heran, kok saya kata Rasulullah yang ahli surga. Maka Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu, diam-diam pergi ke rumah Zaid, Pak. Ditanyalah, Zaid, ala 3 kali waktu duduk dengan Rasulullah, engkau masuk, selalu Rasulullah mengatakan ahli surga masuk. Saya ingin tahu, kata Umar, apa ibadahmu, apa amalmu, sehingga Rasulullah mengatakan ahli surga masuk, ahli surga datang. Bapak dan Ibu mau jadi ahli surga enggak? Mau kan Pak? Maka dijawablah oleh si Zaid tadi, wahai utusan Umar bin Khattab, tidak ada amalan saya yang istimewa. Cuma kata si Zaid tadi, setiap malam di waktu akan tidur, saya berbicara kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan kesalahan orang yang ada pada hari ini kepada saya. Jadi setiap kala roh, si Zaid tadi mengecek, Pak, saya sudah memaafkan kesalahan orang yang ada pada hari ini kepada saya semuanya, ya Allah. Itu amalannya cuma Bapak dan Ibu, memaafkan. Kalau di awal Bapak dan Ibu, dengan siapa kata rukunnya, dengan ada Bu. Allah bermaaf-maafkan bananya, tapi nanti itu ya tekanan dia dari antara pun nanti itu Bu. Kata Rasulullah, ahli surga datang, penduduk surga datang. Siapa dia? Yang di waktu setiap akan tidur, dia berbicara kepada Allah, ya Allah, saya sudah mendoakan semua kesalahan orang kepada saya hari ini. Intinya apa? Memberi maaf. Saya sudah memaafkan. Kalau di awal kadang-kala, kalau yang merasa kurang, kalau lainnya kamu minta maaf, malah pada kene itu baru. Kemudian dicari-cari malah kesalahan orang, dicari-cari malah kesalahan pengurus, dicari-cari kesalahan keluarga. Rasulullah mencontohkan orang yang memberi maaf. Inilah halal bihalal. Makanya kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, di saat bertanya kepada sahabat, atadru minal muflis, wahai sahabat, tahu tak kamu siapa orang yang pailit, siapa orang yang merugi dalam kehidupan ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu la dirhama wala dinara wala mata'un. Ya Rasulullah, orang yang merugi, orang yang pailit adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya penghasilan, punya pekerjaan, wala mata'un, tidak ada bekal dia, ya Rasulullah. Itulah orang yang paling merugi, kata sahabat. Tidak ada pikinya, mungkin miskin menurut awak. Tidak ada pekerjaannya, mungkin gelandangan menurut kita. Itulah orang yang merugi. Tapi apa jawab Rasulullah? Tidak.
Bukan itu orang yang pailit, kata Rasulullah. Bukan itu orang yang merugi, kata Rasulullah. Orang yang merugi itu adalah ya'ti yaumil qiyamah bisolat. Orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dia datang. Summa ya'ti, kata Rasulullah. Tapi di balik itu datang wa daraba hadza wa akala dama hadza. Dia pernah memukul orang, dia pernah menyakiti orang, dia pernah menfitnah orang. Percuma sholat dia, kata Rasulullah. Percuma haji dia, kata Rasulullah. Percuma umrah dia, kata Rasulullah. Percuma puasa dia kemarin, kata Rasulullah. Kemudian wa akala dama hadza. Dia pernah memakan harta orang. Memakan harta orang dengan cara tidak benar. Pertanyaannya hutang, kemudian tidak mau bayar. Waktu berhutang halal, tapi setelah tidak mau membayar menjadi haram. Makanya banyak buat Facebook statusnya, oi bayilah utang pula ya, kan gitu dah bu. Bila nampaknya pengen makan kemana bu? Nyobain makan, oh risiko makan yang rekomendasi. Siko enak bana. Apa kata orang nyoba utang? Utang awak dibayar, nyobain makan kaki berzamun. Haram kalau sudah hutang tidak mau membayar, haram. Waktu dipinjam dulu halal. Kenapa pinjam 1 bulan 2 bulan ini? Nah inilah gunanya halal di halal. Mungkin ada pengurus yang kita obat, mungkin ada pengurus yang kita bilang apa tuh sesuatu saja ketua baru kok dah ada kegiatan di KTD yo. Dah ada ketuatan ikatan pemuda IKTD itu. Salah yang dicari. Karena memang Bapak dan Ibu kadangkala apa yang dibuat oleh pengurus, ada masyarakatnya yang tak mau tahu, ada masyarakatnya mereka yang memang tak peduli. Karena organisasi ini banyak manfaatnya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, tetangga dari Pak Ketua yang menyiapkan rumah, mungkin dari orang dari mana, hebat juga KTD, rapinya datang. Panuan rumah, sakadangku rumah panuan. Ini manfaatnya. Nanti kalau ada yang sakit, kita lihat. Kalau ada yang meninggal, kita jenguk. Inilah gunanya organisasi. Kalau ada yang perlu bantuan, kita bantu. Seperti yang tadi, anak yatim. Anak yatim yang kita santuni. Anak yatim yang kita peduli dengan anak yatim. Kata Rasulullah, wa ana adzabihi. Saya nanti, kata Rasulullah, di dalam surga seperti ini dengan anak yatim, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Wa ana adzabihi. Pasti masuk surga orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ramadan kemarin telah kita berlatih menyantuni anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Kita rajin sholat, kita rajin ke masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Orang-orang yang sudah beribadah tanpa diundang. Tidak ada kemarin Bapak Sekda buat undang, bapak-bapak dan ibu-ibu, bulan puasa kama semua, baik warga IKTD buka masaji, kan tak boleh dapat. Tapi dengan hati yang ikhlas, Bapak dan Ibu terpanggil. Yang tidak biasa ke masjid, Ramadan ke masjid. Yang tidak biasa menyantuni anak yatim, bulan Ramadan menyantuni anak yatim. Mengantarkan perbukaan ke masjid, mengantarkan perbukaan ke panti asuhan. Pada aflaha man zakkaha, kata Allah. Beruntung orang-orang yang sudah mensucikan dirinya.
Wa qad khaba man dassaha. Merugi kata Allah orang-orang yang kembali mengotori dirinya. Nah, inilah selesai Ramadan yang Allah menjanjikan untuk menjadi orang bertakwa. Akan kita lihat selesai Ramadan ini. Yoleh berhasil Bapak dan Ibu puasa atau enggak? Kalau Ramadan kita setiap malam berinfak, setiap malam bersedekah, selesai Ramadan masih adakah berinfak? Ramadan kita menjaga mulut kita agar orang tidak tersinggung. Selesai Ramadan masih dijaga mulut kita. Ramadan kita rajin bersilaturahim. Kita datang ke rumah teman kita selesai sholat tarawih. Kita bertadarus di masjid. Selesai Ramadan, masihkah itu kita lakukan? Ini yang kata Allah. Wa qad khaba man dassaha. Merugi orang-orang jikalau mereka kembali mengotori dirinya. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah tadi. Orang yang pailit adalah orang yang datang dengan sholatnya, datang dengan puasanya, datang dengan hajinya, datang dengan umrahnya, tapi di balik itu dia jahat kepada orang lain. Dia jahat kepada tetangga, dia jahat kepada bawahannya, dia jahat kepada anak yatim, dia jahat kepada fakir miskin. Itu adalah orang-orang yang percuma nanti pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya akan diberikan kepada orang yang dia ambil hartanya. Jadi bisa di akhirat Bapak dan Ibu tidak paguno piti. Yang paguno itu amal lawak. Kalau ada awak menyakiti orang, amal lawak dia ke orang sudah. Pembayar utang, awak selalu yang berprasangka jelek ke pengurus, itu adalah dosa seuzon. Nanti pahala awak akan diagian ke pengurus. Kadang kalau jadi pengurus itu memang payah. Sama bapak dan ibu, orang tua, anak, sama keledai. Saya tahu apa ceritanya dah. Ada anak berjalan bapak dan ibu batigo. Anaknya surang, apaknya surang, keledai satu. Berjalannya lah di tengah kampung bapak. Yang pertama, anaknya naik keledai. Apaknya berjalan mengejar di bawah. Nampak orang. Kata orang, anak ialah anak durangku mah. Apaknya pada berjalan. Inyo naik keledai surang. Anak durangku. Kadang-kadang di apa aja enak. Apalah kata masyarakat kena. Waang anak durangku. Aden berjalan naik keledai. Ini pun bukalah. Dia ada naik keledai, waang berjalan. Apa jalanannya Pak? Kemudian nampak ada orang kampung. Kata orang kampung, apa kaya penyanyi? Anaknya disuruh berjalan. Inyo naik kata keledai surang. Kemudian kadang-kadang di apa kok Pak? Enak. Salah kata orang nak waang berjalan ada naik keledai. Ini kok nak itu dah naik awak berdua. Naik lapak tu anak kaki ke atas keledai. Ke atas keledai tadi. Nampaklah orang Pak. Apa je anakku yang kaniaya ubana. Masa berduanya naik kaki keledai itu mah. Ayolah kalau itu pengurus Pak. Bila pengurus mendapat pujian, kalau selesai menjadi ketua. Dulu Pak Suryadi tidak ada dipuji dan dapat. Tapi setelah berhenti menjadi ketua IKTD, pada masa Pak Suryadi dulu IKTD maju. Sama aja Bapak dan Ibu dulu zaman Soeharto. 32 tahun lama mana. Nah ganti
Soeharto, Batu Kala ini Jokowi. Apa kata Bapak dan Ibu? Lama zaman Soeharto dulu ya. Tidak naik pajak itu, tidak mahal bensin segala macam. Jadi pengurus itu baru bisa dapat pujian kalau selesai menjadi pengurus, Pak. Kalau waktu jadi pengurus, tidak ada orang kapucino. Lah kadang-kadang dia Bapak tadi deh, enak. Kata orang nak bodoh wana awak kani ayo awak naik awak berdua kata keledai itu. Ini kok sesama berjalan jelas enak. Keledai berjalan apa berjalan anak berjalan ke kampung Pak. Nampak orang lepak. Apa kata orang? Apa jo anak kok bodoh wana lah. Aduh keledai nak kena naiki nak kena tunggangin. Namun jo berjalan. Jadi inilah keaduan bantuan orang. Tapi mudah-mudahan IKTD Dumai tidak seperti itu. Buktinya kurang anggota IKTD Dumai yang bisa mengantarkan jadi anggota DPRD. Tambah Pak Sekda sampai orang. Bengkalis penduduknya 600.000. Tidak ada suram segini anggota IKTD Pak. Dulu sampai orang bro. Waktu aku jadi ketua IKTD Dumai, IKTD Duri sampai orang. Bengkalis, anggota DPRD Bengkalis sampai 4 orang. Ini kok kosong. Kenapa? Karena tidak ada persatuan. Di Dumai kenapa bisa bersatu? Walaupun Bapak dan Ibu tidak menjadi tim Pak Ketua kita kemarin, tapi mereka dulu orang akan membilangkan IKTD Dumai kompak, dan memang kompak ada Pak. Ya kadang-kadang nanti adonya kompak yuk bantu cicak. Bapak Ibu tahu cicak enggak? Saya tahu cicak pun tahu daunnya pakai batang kalambi yang lambut baki daunnya Pak. Kemudian ini sadang cicak putih dapat. Kemudian sadangnya di api itu dibuangin. Buah goyang batang kalambi tadi. Kata cacak kuping tadi, tengok dia kalian aku aden menggoyang batang kalambi. Habis itu nak kabar itu Pak Yul. Pak Ketua tu kalau tak tidak jadi anggota dewan bertanggung. Waktu berjuangnya tak kabar-kabar. Tapi itu biasa. Itu memang ada tipe manusia seperti itu, seperti cacak kuping tadi. Padu goyang batang karambi itu dia angin ribu ipain. Katanya di inyo sadang diaktif, ada dia dalam batang karambi dan goyang bisa. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, biasa kalau ungkap dan puji kita berorganisasi itu biasa. Nah, ini ada wahananya. Ramadan mengantarkan Idul Fitri. Saat selesai Idul Fitri, kita halal bihalal. Adonan tapuji, adonan taupe. Mari kita saling bermaafan. Mudah-mudahan dengan halal bihalal. Kemarin ketua tidak bisa datang ke rumah semua warga kita. Tidak bisa datang ke semua rumah ketua IKA. Dalam halal bihalal ini kita tetap sampai niat. Kita saling bermaafan. Kita kembali bersatu, kita kembali berjuang. Bagaimana IKTD Kota Dumai bisa menjadi contoh oleh IKA-IKA yang lain. Kalau perlu, buat gedung IKTD sebesar Iko Payul. Sekadar rumah kuat. Ketua kita surang rumah bisa sekadar Iko. Masa IKTD cari sakit banyak orang. Kan masih ada wakil dan Indra. Ada enggak? Ambo 7 lokal. Gedung IKTD yang membuat dari APBD Bengkalis. Dan mudah-mudahan Pak Yul, karena yang ACC nanti Pak Indra, bagi saya bismillah Pak, cari tanah buat gedung IKTD akan menjadi contoh mungkin. Aku bangun pohonnya Pak.
orang IKTD anggota DPRD, aduh kokilnya, dibuatnya gedung IKTD. Tidak kawat ke kampung dekat. Tetap untuk mempercantik rumah. Orang Minangkabau kan jelas cantik dari dulu. Apa kata orang Minangkabau? Apa kata Minangkabau Pak? Tempe ada tak corona di luar betul jo. Tapi ada cie. Mulai paku kacang balibian, tampurong lenga-lengaan di bawah anak kasarwaso. Anak di pangku kemanakan di bibian orang kampung di Patekan. Anak di pangku bagaimana? Pak Haji Yul anak kemanakan kita pangku. Besok siapapun yang akan menjadi wali kota kita dukung pula. Mari kita dukung bersama-sama. Anak di pangku kemanakan di bimbing orang kampung di Patekan. Biarlah ini orang menjadi wali kota. Awak jadi dewan dalam Pak Yul jadi mana? Jadi Pak Sekda Pak Indra lah. Tidak usah jadi bupati loh. Biarlah anak di pangku kemanakan di bimbing orang kampung di Patekan. Awak kampung biarlah di punya kampung. Biarlah ini. Awak Patekan. Awak kemanakan kita bantu. Ini akan ada setiap 5 tahun sekali. Bapak dan Ibu bisa berembul. Bagaimana mungkin IKTD akan selalu eksis di dalam pemerintahan kita Kota Guma ini. Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati, mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak dan Ibu langkahkan ke sini tadi dalam rangka membina silaturahim, membina hubungan persaudaraan yang penuh kasih sayang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu pulang ke rumah masing-masing akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara kita yang hari ini mendapat berkah dari Allah akan melaksanakan ibadah haji insya Allah pada tanggal 20 nanti akan mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Disehatkan oleh Allah. Saya berpesan kepada Bapak dan Ibu yang berangkat. Mungkin di dalam manasik haji sudah disampaikan bahwa mungkin hari ini jemaah Indonesia masih disisa 7 kilo dari Masjidil Haram. Nanti dari terminal hampir 1 kilo berjalan. Banyak-banyak minum air dan memang air banyak disediakan. Jangan takut pipis, tapi paksakan minum air. Mungkin hari ini cuaca nanti akan lebih parah lagi. Kalau kemarin 48 kali tinggi, hari ini mungkin lebih 50 kabarnya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak banyak-banyak minum air. Alhamdulillah. Semoga bapak dan ibu yang belum mendapat panggilan dari Allah akan segera mendapat panggilan. Bapak dan ibu, untuk Indonesia hari ini kita Provinsi Riau dapat 25 sampai 27 tahun. Kalau Makassar Bapak dan Ibu 40 tahun antrian hajinya. Kalau Malaysia 72 tahun Pak. Itu antrian hajinya Bu. 70 tahun baru lahir didaftarkan, baru payung semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sudah berangkat dan terpanggil hari ini, jalan-jalan. Ini adalah ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasannya kecuali surga. Di sana memang sangat diuji. Mungkin lagi uji kesabaran kita, diuji mungkin ketaatan kita. Nanti Bapak dan Ibu di setiap hotel pasti ada masjid. Di setiap hotel nanti ada masjid. Ada mungkin di antara kita yang tidak ada unsur, nanti ada sholat di hotel itu. Aku keluar. Mulai dari sini berdoa, ya Allah, cocokkan cuaca di sana kepada saya ya Allah. Kalau makan cocok satu tempat. Onio bakso aduh pagi-pagi. Onio nasi goreng banyak. Yang paling penting cocokkan udara di sana dengan saya ya Allah, sehingga saya bisa untuk beribadah, memperbanyak amal ibadah. Memang Bapak dan Ibu, hari ini ada kesepakatan dari para ulama di Arab Saudi bahwa sholat di hotel sama. Menurut ulama Arab Saudi hari ini, sholat di hotel sama dengan di Masjidil Haram. Tapi kalau bisa di depan Ka'bah itu sangat jauh. Karena kata Rasulullah, di antara rahmat Allah itu
Ibu datang dari kota Madinah, ditaruh semua perlempakan ke hotel, kita mau melaksanakan umrah wajib, nampak Ka'bah. 20 rahmat Allah kita terima di waktu melihat Ka'bah. Ada rasa hati berbeda. Sekarang Bapak dan Ibu kan banyak melihat Ka'bah di TV banyak melihat Ka'bah di handphone Bapak. Tapi saat melihat Ka'bah yang sesungguhnya pasti akan ada dan lain rasanya. Saat itu kata Rasulullah, 20 rahmat Allah kita peroleh dengan melihat Ka'bah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mereka bisa berangkat akan diberi oleh Allah kesehatan. Selamat sehat dia kita lepas dan selamat pula nanti pulang ke rumah setelah melaksanakan ibadah ini. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama yang sengaja pada hari ini dikemas dalam bentuk halal bihalal. Mungkin Ambo tidak sehebat Buya itu Datuk Garam. Mungkin Ambo tidak sehebat Buya itu Buya Fitrial. Cuman karang Ambo sekali baru datang kan kenapa? Ambo orang Pasilawe Pak. Isu Galado, bisa merantau ke Duri. Kata orang, karantau merantau Papua Baru Galung kan kenapa? Karantau sudah dulu di kampung Baru Galung. Jadi Ambo ke Duri tahun 1996. Alhamdulillah tahun 2003 menjadi anggota DPRD BKI. Ini kenapa kata orang di kampung itu banyak orang pada itu. Di kampung itu biarlah orang kampung awak. Di situ minta kekompakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selanjutnya. Dan mari kita dukung kalau ada orang kita yang bisa, contohnya Pak Indra. Pak Indra bukan saja milik IKTD, tapi saya pikir adalah milik IKMR Kota Dumai. Milik IKMR warga Dumai yang berasal dari IKMR. Ini kebanggaan kita bisa menjadi sekda di Kota Dumai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang Ambo sampaikan bisa bermanfaat, menjadi amal buat Ambo yang bisa menyampaikan dan bisa berpahala sebagai ilmu buat Bapak dan Ibu yang mendengarkan. Sebelum saya tutup, saya sampaikan ada suatu hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah menyampaikan, saya di zaman ala ummati kata Rasulullah. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman kata Rasulullah, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Manusia menjauh dari ulama. Manusia tidak mau memakai hukum Islam. Saya bertanya Allah Ta'ala, kalau itu sudah terjadi kata Rasulullah, maka akan didatangkan musibah kepada manusia itu. Apa musibahnya? Yang pertama, ya min kasbihim. Kalau ulama sudah dijauhi, hukum Islam tidak mau dipakai, maka keberkahan rezeki akan diangkat kata Rasulullah. Ya mau min kasbihim, keberkahan rezeki akan diangkat. Malah susah sekali, mangelu sekali. Yang kedua kata Rasulullah, sultanan zaliman, akan didatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau ulama dijauhi, hukum Islam tidak mau dilaksanakan, maka akan didatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang aniaya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, fayarji'u, mereka akan meninggalkan dunia bi ghairi iman. Inilah sebagai inti daripada halal bihalal kita. Akan datang suatu masa kata Rasulullah yang mana orang tidak peduli dengan ulama. Orang tidak akan melakukan hukum Islam. Apapun kata ulama di masjid, ibu-ibu nak didengar doh. Masalah sasar, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada
kedatangan saya bisa mempererat silaturahim kita. Dan mungkin ada yang sakampung jambo dari Pasilawe, ambo dake Kotobuo, Kotowilia, Date Malano atau Kampanggo. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, dan juga mungkin tidak berkenan seperti yang Bapak dan Ibu inginkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ustadz tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sholat asar telah masuk, kita istirahat sejenak. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan sholat asar, kami persilakan dulu. Dan untuk ibu-ibu yang mencicipi hidangan yang telah kami sediakan, silakan dicicipi makanan sesuai dengan tema kita, rajin silaturahmi bangun kebersamaan. Ya, acara selanjutnya kita makan bersama. Bagi Bapak Ibu yang menunaikan sholat asar, kami persilakan.